Cowok gendut. Apa di antara kalian adalah cowok gendut? Tenang. Gue nggak bermaksud buat body shaming kok. Karena ya gue adalah salah satunya. Lebih tepatnya gue yang dulu. Iya, sekarang gue udah enggak. God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Dulu gue itu udah gendut dari lahir. Bahkan saking gendutnya, gue sampai kesulitan buat dilahirin. Iya, mama gue sampai harus operasi sesar buat ngelahirin gue. Dan gue tahu itu perjuangannya berat. Love you, mom. Dan gue pun lahir dengan bobot 3,4 kilo. Sebenarnya bukan bobot yang berat banget sih. Masih termasuk rata-rata lah. Tapi itu juga termasuk bobot yang berat buat bayi yang baru lahir. Waktu gue balita, kata ortu gue itu nggak doyan sama susu sapi formula. Katanya setiap gue diminumin susu sapi formula, selalu gue lepeh lagi susunya. Nah, karena gue nggak doyan susu sapi formula, ortu gue khawatir kalau gue nggak dapet asupan gizi yang cukup. Sebenarnya ada sih alternatif lainnya, yaitu susu soya atau susu formula yang terbuat dari kacang soya atau kacang kedelai. Tapi karena waktu itu harga susu soya agak mahal dan keadaan ekonomi waktu itu masih pas-pasan, jadinya ortu gue juga nggak bisa beliin susu soya. Tapi di sisi lain ortu gue juga khawatir kalau misal gue bakal kekurangan gizi. Akhirnya orang tua gue dapat solusi dari nenek gue, yaitu tajin. Apa itu tajin? Tajin merupakan air yang berasal dari rebusan beras pada saat menanak nasi. Air itu memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga mampu menaikkan angka berat badan balita. Ya, meskipun begitu kandungan gizinya tetap kurang kalau dibandingin sama susu soya dan susu formula. Tapi masih mending lah ya daripada nggak sama sekali kan. Tapi entah kenapa waktu gue balita dulu kayaknya asupan gizi gue tercukupi kok. Bahkan mungkin terlalu tercukupi. Sampai-sampai gue jadi bocil yang gendut. Kenapa gue bisa tahu? Ya karena pas pertama kali gue nyadar kalau gue itu hidup, badan gue itu udah gendut. Dan juga nafsu makan gue itu cenderung lebih besar dibanding anak-anak seumuran gue waktu itu. Dan gue pun jadi hobi banget buat jajan atau nyemil. Nah, karena dari lahir sampai gue umur 15 tahun gue itu gendut, gue bakal ceritain plus minusnya jadi cowok gendut berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi plusnya jadi cowok gendut itu karena badan gue yang besar atau gendut ini, gue jadi agak disegani sama temen-temen seumuran gue waktu itu. Beberapa dari kalian mungkin pernah dengar cerita tentang orang-orang gendut terus jadi bahan bulian buat teman-teman seumurannya. Nah, kalau gue agak lain tuh. Justru karena badan gue gede, gue jadi nggak pernah dibully waktu sekolah. Mungkin karena gue itu tipikal cowok gendut yang mengintimidasi. Karena dari awal gue masuk sekolah, kalau semisal ada anak lain yang mau gangguin gue langsung ngelawan dan agak marah juga. Jadinya anak-anak seumuran gue yang biasanya suka gangguin anak-anak lain itu atau pembuli, jadi agak takut buat gangguin gue. Plus karena badan gue yang cenderung lebih besar daripada mereka. Ya bisa dibilang waktu itu gue ngemanfaatin badan gue yang gendut atau besar ini biar nggak digangguin sama orang lain. Karena waktu itu gue ngerasa diuntungin punya badan yang gendut atau besar ini, jadi ya gue ngerasa nyaman-nyaman aja punya badan yang gendut. Dan kalau minusnya jadi cowok gendut itu sebenarnya lebih banyak sih. Karena badan gue yang gendut, aktivitas gue itu jadi terbatas. Jadi kayak waktu itu teman-teman gue lagi manjautin pohon buat nyari buah-buahan. Gue sebenarnya juga pengen ikutan manjat pohon, tapi karena badan gue yang gede dan berat ini, teman-teman gue selalu ngelarang gue buat ikutan manjat pohon karena takut kalau semisal gue ikutan manjat
nanti pohonnya tumbang karena gak kuat ngangkat badan gue yang berat. Akhirnya gue cuma bisa ngambilin buah-buahan yang jatuh. Selain itu, minusnya jadi bocil gendut. Buat minus yang ini mungkin beberapa dari kalian ada yang relate. Kalau misal bocil-bocil main bola, kalian tahu kan siapa yang bakal jadi kiper? Iya, bocil-bocil yang gendut inilah yang akan selalu jadi kiper. Bocil yang gendut itu selalu bakal jadi kiper, selalu. Entah itu bocilnya jago nangkep bola atau enggak, pokoknya kalau badan lu gendut, ya berarti lu harus jadi kiper. Padahal kami bocil-bocil gendut ini kan juga pengen nyetak gol. Terus minus yang lain karena gendut itu, setiap aktivitas jadi gampang capek. Terus kalau napas itu sering berat, ya pokoknya jadi gendut itu banyak gak enaknya lah. Sekali lagi, ini murni berdasarkan pengalaman gue ya. Bisa jadi pengalaman kalian berbeda. Dan gue pun ngelanjutin keseharian gue sebagai cowok gendut waktu itu. Ditambah gue makin hobi makan dan gue agak males buat olahraga, yang akhirnya ngebikin badan gue makin melar dan makin berat. Sampai pas gue umur 14 tahun, gue mulai tuh ngerasain yang namanya cinta monyet. Buat kalian yang nggak tahu apa itu cinta monyet, kalian cari tahu sendiri lah ya. Nah, singkatnya ada satu cewek yang gue sukain. Tapi ya meskipun gue suka, gue takut buat bilang. Karena ya gue sadar diri, dia itu cewek cantik. Sedangkan pas gue ngaca, kayak, hah? Makhluk apa ini? Bentar, ini gue ya? Nah, karena gue waktu itu suka sama satu cewek ini, gue jadi termotivasi buat diet dan merubah diri. Oke, pokoknya gue harus jadi kurus biar gue bisa bilang suka ke dia. Semangat gue waktu itu buat diet sangat membara. Gue mulai nyobain lari-lari, gue nyobain ngurangin makan, dan itu semua gue lakuin selama 1 bulan. Dari yang awalnya bobot gue 86 kilo, setelah 1 bulan bobot gue jadi 86 kilo. Yang artinya gak berkurang. Karena gue frustasi, ngerasa perjuangan gue gak ada hasilnya, gue pun nyerah dan ngelupain cinta monyet gue. Dan gue balik ke kebiasaan gue sebelumnya, jarang olahraga dan malah makin hobi makan, yang bikin badan gue makin melar lagi. Sampai pas gue umur 15 tahun, gue nyoba ngecek berat badan di timbangan. Hai, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Iya, gue terima kasih banyak sekali. Itu suaranya kedengeran gak sih? Ya, anyway, gue bakal ngomong agak banyak di closing kali ini. Oke, langsung aja ya. Pertama, gue ganti nama channel. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang sadar ya. Jadi udah gue umumin di YouTube komunitas juga. Terus yang kedua, mungkin kalian sadar kalau di video ini gue nggak pakai intro sketsa komedi kayak biasanya. Alasannya kenapa? Karena nulis skripnya itu susah. Ya, bagian terlama waktu nulis skrip itu biasanya bikin intronya itu, karena gue harus mikir gimana apa yang cocok buat video itu. Ya kira-kira gitulah. Dan di video ini gue nggak nemu, dan gue udah seharian coba nyari ide dan nggak ketemu idenya. Terus gue pikir daripada gue mandek atau berhenti di sini, berhenti di mikir skrip itu, jadi ya udahlah gue gas aja tanpa intro. Oke, terus mungkin beberapa dari kalian ada yang sadar juga kalau, atau ada yang nanya ya tentang di video ini, kalau loh itu kok Billy pas gendut kok gak pakai kacamata pas digambar. Iya guys, sebenarnya gue tuh pakai kacamatanya nggak langsung dari kecil. Atau dulu gue tuh nggak pakai kacamata ya, pas gue baru mulai pakai kacamata itu pas umur 15 tahun akhir. Jadi ya sebagian besar dari gue pas gue gendut itu gue nggak pakai kacamata ya. Ya semoga menjawab sih kalau misal ada yang tanya. Terus apalagi ya? Oh iya, bentar lagi kan tahun baru dan gue sudah 500 subscriber juga. Terima kasih banyak. Dan ya, sampai jumpa di tahun depan, dan semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi dan
bisa berinteraksi lagi. Udah kayaknya udah kepanjangan nih ya closingnya. Dan itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.